Bentar ya. Itu hal-hal yang diharamkan. Itu ada berapa tadi yang udah kita sebut? 6 ditambah puasa saum. Kemudian selanjutnya adalah berjalan atau melewati masjid jika takut mengotori. 8. Kemudian yang ke-9 adalah al-istimta'u bima baina surah wal rukbah, bersenang-senang di antara pusar sampai lutut. Nah, itu juga hal yang diharamkan. Kemudian yang selanjutnya فيجب عليها أن تمتنع منه إن طلبها وتهرب منه إن أراد التمتع بها في حال الحيض والنفاس. Kalau ada nih perempuan yang sedang haid, kemudian suaminya meminta kepadanya untuk berjima atau selainnya, maka wajib bagi dia untuk mencegah suaminya. Wajib bagi dia untuk mencegah suaminya kalau suaminya meminta dan dia sedang haid. Watahrab minhu in aradat tamattu' biha fi halil haid wal nifas. Bahkan harus bagi si perempuan itu lari, yaitu menghindar jika si suaminya itu meminta untuk bersenang-senang di antara pusar sampai lutut dalam keadaan dia sedang haid atau nifas. Kenapa? Karena Allah berfirman, qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yas'alunaka 'anil mahiyid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahiyid wa la taqrabuhunna hatta yatahharna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid, perkara tentang haid. Qul huwa adzan, katakanlah wahai Muhammad bahwa darah haid itu adalah darah kotor. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah perempuan di dalam haid. Yaitu dalam artian jauhi di sini yaitu jauhi dalam masalah jima, jauhi di antara pusar sampai lutut. Bukan jauhi di sini yaitu dengan membiarkan makan sendiri, gak mau deket, gak mau makan bareng, gak mau tidur bareng, bukan seperti itu. Wala taqrabuhunna hatta yadhur, dan janganlah kalian mendekati kepada istri-istri kalian sampai mereka suci dari haid. Fa'idha tatahharna, maka jika istri-istri kalian sudah mandi, sudah bersuci dari haid tersebut, fa'tuhunna min haitsu amarkumullah, maka datangilah mereka dari apa yang Allah telah perintahkan kepada kalian, wahai para suami. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai kepada orang yang selalu bertaubat dan juga Allah mencintai kepada orang yang selalu bersuci. Wa mata in qata'a dam wa dasalat falaha tamkinuha min dzalik. Kalau sudah bersuci, sudah mandi suci, maka boleh bagi suami untuk mendekati istrinya. Wa yahrumu 'alaiha an takdziba 'alaihi fataqul lahu inni haid li alla yaqribuha. Dan diharamkan untuk para istri berbohong kepada suami-suaminya dengan mengatakan kalau masih haid, padahal sudah suci, tapi mengatakan masih haid. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar suaminya tidak mendekatinya. Kama yahrumu 'alaiha alla tukhbiru bil haidhi idza kanat haidan. Begitu juga diharamkan bagi para istri dengan untuk tidak memberitahu kepada suami kalau dia sedang haid. Faqad ruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena ada riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
La'anallahu al-ghabisa wal mughawwisa. Allah melaknat kepada al-ghayyisah dan juga mughawwisah. Apa itu ghayyisah dan juga al-mughawwisah? Qala ulama mengatakan di tafsir itu sabda Nabi Muhammad SAW, al-ghayyisah adalah hiya allati la tu'limu zawjaha annaha haidun yaji'aha fayujami'aha. Al-ghayyisah adalah seorang perempuan yang tidak mengatakan kepada suaminya kalau dia sedang haid dengan tujuan agar suaminya mendekatinya dan menjimanya. Itu adalah al-ghayyisah. Dan al-mughawwisah adalah allati la takunu haidan fatakdibu ala zawjiha. Al-mughawwisah adalah perempuan yang la takun haidan, dia bukan perempuan yang haid, tetapi dia membohongi suaminya dengan mengatakan dia haid. Nah, itu dua perempuan ini adalah perempuan yang terlaknat. Yang pertama adalah perempuan yang tidak mengatakan kepada suaminya kalau dia sedang haid dengan tujuan agar suaminya menjimanya. Dan yang kedua, perempuan yang sedang tidak mengalami haid tetapi dia berbohong kepada suaminya dengan mengatakan kalau dia sedang haid. Nah, itu adalah dua perkara yang diharamkan untuk perempuan yang sedang dua perempuan yang terlaknat. إذا كانت المرأة طاهرة من الحيض والنفاس ثم طرأ عليها أحدهما بعد دخول الوقت وقد مضى من الوقت زمنا يمكنها فعل تلك الصلاة فيه لم تصليها. Kemudian sekarang ini adalah perkara turuwul mani dan juga zawalul mani. Yang pertama yang kita bahas adalah turuwul mani. Turuwul mani itu adalah datangnya pencegah. Jadi turuwul mani itu datangnya pencegah. Apa yang dimaksud pencegah di sini? Pencegah di sini adalah hal yang mencegahnya untuk melakukan sholat. Contoh, datang haid, atau nifas, atau gila, dan yang lain sebagainya. Itu hal-hal yang mencegahnya untuk sholat. Idza kanatil mar'a tahira minal haid wan nifas, kalau ada seseorang perempuan suci dari haid dan juga nifas, tsumma tara'a 'alaiha ahaduhuma, kemudian datang kepada perempuan itu salah satu dari kedua hal tersebut, antara haid atau nifas. Ba'da dukhulil waqti shalah, setelah masuk waktu sholat. Wa qad madha minal waqti zamanan yumkinuha fi'la tilka sholati fihi. Dan sudah berlalu beberapa waktu yang memungkinkan untuknya melakukan sholat. Walam tusallihat, tapi dia tidak melakukan sholat tersebut. Fal wajibu 'alaiha idza tahurat min haidhiha aw nifasiha an taqdiya tilka shalah. Maka wajib bagi dia jika suci dari haid atau nifas untuk mengqadha sholat tersebut. Contoh, udah masuk waktu zuhur dan sudah berlalu dari waktu zuhur 15 menit. Nah, 15 menit ini apakah mungkin untuk kita melakukan sholat? Mungkin. Udah berlalu 15 menit tapi tidak melakukan sholat. Kemudian datang kepadanya haid. Akhirnya nggak bisa tuh sholat zuhur. Nah, gimana? Maka jika nanti dia suci, maka wajib bagi dia untuk mengqadha sholat zuhur tersebut. Oke, itu adalah masalah turuwul mani, masalah datangnya pencegah. Dan di sini bisa dipahamin. Jadi kalau emang ada yang mau ditanyakan, tafadhol, silahkan. Nah, insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang zawalul mani. Zawalul mani itu adalah hilangnya pencegah. Itu insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Ustazah. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Pertanyaannya dibatasin, Ustazah. Sampai setengah 5 ya, jadi ada 17 menit. Baik, Ustazah. Baik, bagi yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom chat atau raise hand ya. Nanti boleh on mic, yang penting raise hand terlebih dahulu. Boleh, boleh. Boleh, silahkan raise hand terlebih dahulu ya semuanya. Yang mau open mic, silahkan raise hand terlebih dahulu. Baik, Ustazah, ada pertanyaan dari Haja Satriani. Dulu waktu masih gadis belum tahu ilmunya, gimana Ustazah? Ini ya sebenarnya al-jahil atau orang yang tidak tahu atau orang yang tidak tahu masuk di dalam kategori itu dibagi menjadi dua, jahil ma'dzur sama jahil ghair ma'dzur. Orang yang tidak tahu karena dan dimaafkan, contoh orang yang jauh dari ulama, orang yang tinggalnya jauh dari ulama atau baru masuk Islam. Nah, jika dia tidak tahu maka dimaafkan. Tapi juga ada orang yang dekat dengan ulama tapi dia tidak belajar tanpa ada sebab. Nah, itu tidak dimaafkan. Jadi, sebaiknya untuk orang yang tidak tahu tidak ada hukum sebenarnya. Tapi sebaiknya kalau emang ada sholat yang tertinggal, mungkin dikodok semampunya. Sebaiknya melakukan seperti itu. Tapi sebenarnya tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu. Tapi lebih baik untuk dikodok semampunya. Baik, Ustazah. Selanjutnya silahkan Kak Ria open mic. Assalamualaikum, Kak Ria masih off mic-nya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustazah, salam takzim sebelumnya. Tadi Ana lambat masuk. Siapa tahu mungkin sudah dijelaskan, cuman Ana tadi lambat masuk. Kan gini, Ana biasanya haid itu umumnya 6 hari baru selesai. Tapi ini 2 hari sudah selesai. Saya tunggu ini sampai 4 hari itu udah nggak ada keluar. Apakah itu sudah bisa sholat mandi bersih gitu? Oke, karena udah mengeluarkan darah 2 hari, itu sudah dianggap haid. Jadi Iya. 2 hari mengeluarkan darah itu sudah dianggap haid. Kalau ketika suci, nah itu wajib bagi antum untuk sholat sebenarnya di situ. Tapi antum menunggu karena mungkin ragu. Nah, jadi di situ wajib mengqadha sholat yang tertinggalkan. Oh gitu Ustazah. Oh, baik Ustazah, syukron jazakillah khair ilmunya Ustazah. Ya. Ya. Baik. Assalamualaikum. Salam. Ya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Kak Mary Muniroh. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana dengan para penghafal Quran yang dalam programnya tetap harus ziyadah walaupun dalam keadaan haid Ustazah? Ini ya mungkin untuk masalah menambah hafalan untuk perempuan yang sedang haid itu mungkin ada khilaf. Tapi yang anak tahu nih ya, untuk dan anak pegang, untuk perempuan yang sedang haid tidak boleh murojaah Al-Quran atau menambah Al-Quran.
Kenapa? Karena murojaah, mengulang hafalan atau menambah hafalan sama saja dengan kita membaca Al-Quran. Nah, itu diharamkan. Tetapi di sini, maksudnya di Indonesia ini, ada sebagian yang mengatakan bahwa boleh mengulang hafalan ketika sedang haid, karena ditakutkan lupa. Tapi untuk yang anak ambil, tidak boleh, yaitu tidak boleh. Mungkin antum tanyain sama ustazah antum atau ustaz antum, jika sedang haid apakah boleh untuk menambah hafalan. Jadi mungkin beliau mengambil pendapat yang mengatakan boleh seperti itu. Baik, Ustazah. Kita beralih ke yang open mic lagi. Mohon langsung to the point, jangan terlalu bertele-tele ya. Silahkan Ibu Bintang. Ibu masih off mic. Iya, Assalamualaikum Ustazah. Mau bertanya, kalau misalnya kita haid, ini yang sering saya alami ya karena mungkin sudah saya usia 43 tahun. Jadi misalnya saya haid udah dapet 4 hari, 3 hari, sorry. Misalnya 3 hari itu saya stop. Saya mandi, kemudian saya sholat. Tapi ternyata udah dapet beberapa kali sholat waktu, misalnya kayak dari misalnya subuh saya sudah mandi gitu ya, tapi ternyata Isya keluar lagi. Nah, itu bagaimana ya Ustazah sholat saya? Itu aja sih. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah sholat, berarti itu masih haid. Jadi sholat-sholat yang telah dilakukan ya udah nggak dianggap sholat. Tapi emang udah benar yang ketika suci dari haid itu sudah harus melakukan sholat langsung. Dan untuk kalau selanjutnya yang keluar darah lagi, ya udah berarti kita tunggu lagi sampai suci lagi. Jadi seperti itu. Untuk sholat yang tertinggal tadi, yaitu gak dianggap, tapi udah benar yang antum lakuin. Jadi untuk keluar darah lagi selanjutnya di waktu Isya tadi, itu masih dianggap haid selama tidak melebihi 15 hari. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Kak Inka. Izin bertanya Ustazah, kan ada Al-Quran mushaf beserta terjemahannya. Ketika tidak haid, saya baca only mushafnya. Ketika haid, kita boleh nggak pegang Al-Quran untuk membaca terjemahannya saja? Soalnya saya baru mau belajar buat hatam dan mengkaji Al-Quran. Untuk masalah ini juga banyak pendapat mungkin. Tetapi untuk pendapat yang dikatakan oleh Habib Ali Al-Masyhur di Tarim, beliau mengatakan bahwa Quran terjemah hukumnya sama seperti Quran biasa. Dalam artian tidak boleh dibawa oleh perempuan yang sedang haid. Kenapa? Karena bahasa Indonesia di situ adalah hanya sekedar terjemahan dari Al-Quran, bukan menjelaskan Al-Quran. Jadi kata-kata terjemahan Indonesia itu adalah sama seperti bagian dari Al-Quran. Berbeda dengan tafsir. Kalau emang masih ada tafsirannya, nah itu boleh dibawa untuk perempuan yang sedang haid. Tetapi untuk di sini, Anda lihat dari beberapa ma'had, mereka mengatakan bahwa Al-Quran terjemah boleh dibawa untuk perempuan yang sedang haid. Kalau anak ambil, tidak. Jadi, tafadhol alaikum, maksudnya antum lebih serak kemana yang mau diambil, tafadhol. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Retno. Assalamualaikum Ustazah. Afwan, kalau mengikuti kajian secara online, sedangkan kita dalam keadaan haid, bolehkah kita mengikuti baca Al-Fatihah Ustazah? Syukran Ustazah. Fatihahnya diganti dengan bacaan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 8 kali. Sebanyak 7 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 7 kali. Seperti itu. Baik. Selanjutnya dari Kak Anissa. Assalamualaikum Ustazah. Izin bertanya, apakah boleh kalau lagi haid terus beres-beres rumah pindahin surah Yasin?
Kalau cuma surah Yasin saja tidak diperbolehkan. Tapi kalau misal dalam khulasoh, dalam madat khulasoh, maka gimana? Nggak apa-apa, nggak ada masalah di situ. Karena itu bukan cuma Al-Quran saja, tapi ada wirid-wiridnya. Tapi kalau murni Al-Quran atau beberapa potong dari surah Al-Quran, maka tidak diperbolehkan. Baik Ustazah, selanjutnya dari Kak Marfungatun Ni'mah, izin bertanya Ustazah, Afwan, apakah sholatnya sah ketika keputihan keluar di saat sedang melaksanakan sholat? Kalau emang yakin keputihan keluar sedang melaksanakan sholat, maka sholatnya batal. Tidak sah. Tapi kalau emang tidak yakin, contoh setelah sholat, kemudian beberapa saat masuk kamar mandi, ternyata ada keputihan. Dan dia nggak yakin kalau itu keluar ketika sholat. Mungkin keluarnya setelah sholat, maka gimana? Sholatnya tetap sah. Tapi kalau yakin ketika sholat keluar keputihan, maka sholatnya tidak sah, batal. Baik, selanjutnya dari Kak Masitoh. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Jika kita haid 5 hari, kemudian berhenti 4 hari, dan keluar lagi, apakah ini masih haid Ustazah? Dan apa ada batas haid yang kedua ini? Jazakillah khair Ustazah. Ya, itu masih dianggap haid. Kenapa? Karena hitungan 5 tambah 4 masih 9 hari. Sedangkan paling banyaknya haid adalah 15 hari. Jadi, untuk batasan haid yang kedua, bukan yang haid yang kedua ya, ini masih dianggap gabung semuanya haid. Jadi 4 hari suci itu masih dianggap menjadi haidnya dia. Jadi haidnya masih sebanyak 9 hari. Nah, sampai nunggu sampai 15 hari. Kalau emang udah lebih dari 15 hari masih keluar darah, nah itu baru dianggap istihadah. Baik, Ustazah, pertanyaan selanjutnya dari Kak Injulaika. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya apakah Al-Quran bisa dibaca di dalam hati? Boleh. Al-Quran boleh dibaca dalam hati. Maksudnya dalam artian tidak menggerakkan lisan ya. Untuk orang yang haid, orang yang nifas, orang yang sedang junub juga diperbolehkan membaca Al-Quran tanpa menggerakkan lisan. Dalam artian membacanya dalam hati. Baik Ustazah. Belum ada pertanyaan yang masuk lagi Ustazah. Bagi yang mau open mic silahkan. Mumpung masih ada waktunya, boleh banget raise hand atau tulis di kolom chat ya. Alhamdulillah ada Ustazah dari Kak Fatimah. Assalamualaikum, Afwan Ustazah, izin bertanya. Kalau misalkan keluar keputihan yang agak kecoklatan, itu udah termasuk haid belum ya? Syukur Ustazah. Untuk warna coklat yang keluar itu dianggap haid ya, karena warna-warna darah haid itu ada 5. Yang pertama hitam, yang kedua merah, yang ketiga coklat, yang keempat kuning, dan yang kelima keruh. Kalau mengeluarkan 1 dari 5 warna ini, dan waktu memungkinkan untuk dia haid, dalam artian sudah suci 15 hari ataupun lebih, maka itu dianggap sebagai haid. Baik, selanjutnya dari Kak Desi. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, apakah ada waktu yang dilarang untuk godok sholat? Nggak ada, semua waktu boleh untuk mengkodok sholat. Nggak ada waktu untuk dilarang untuk mengkodok sholat. Jadi waktu kapan pun boleh kalau mau mengkodok sholat. Baik Ustazah, Alhamdulillah sudah selesai pertanyaannya Ustazah. Boleh langsung Fatihah Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. الفاتحة أن الله يرزقنا العلم النافع والعمل الخالص المقبولة وحسن التعليم والدلالة على الهدى ويسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلانية أن الله يجعل هذا العلم نافعا لنا ولأهلنا ولجميع المسلمين وينجل هذا مجلس مباركا نافعا لجميع الناس على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai dars kita pada sore hari ini. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, nanti send ke admin aja. Nanti kami teruskan ke Ustazah. Baik, jazakumullah khair kepada Ustazah Firda Assegaf dan kepada semua yang sudah hadir. Baik, boleh dilihat di layar ya. Di situ udah ada jadwal kajian rutin. Insya Allah malam ini kita ada kajian kitab Wisol bersama dengan Ustazah Alwiyah Alatos dengan yang sama. Jadi jangan lupa pasang alarmnya ya. Baik. Seperti biasa kita akhiri dengan doa majelis terlebih dahulu. Boleh di-share. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana atarafna bi annana aktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taksil li kulli haubah wastur lana al-awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'a amin ya rabbi isma' فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Subhanakallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Saya mewakili pihak Sohibul Khidmah yang lain mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.